Mari kita berdoa untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Terima kasih. Ya, selamat pagi buat kita semuanya. Ya, puji Tuhan. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Jiwa kami, hati kami bersuka cita mengucap syukur di pagi hari ini ya Tuhan, karena kebaikan-Mu, kemurahan hati-Mu. Kami mempersiapkan akal budi kami Tuhan untuk terus diperbaharui oleh kebenaran firman Tuhan, karena Roh Kudus bekerja memberkati hidup kami melalui kebenaran-kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terberkati semuanya, saudara-saudara kami, anak-anak Tuhan, yang selalu rindu bersama-sama kami untuk memuliakan Engkau, menyambut segala kebaikan-Mu, kemurahan hati-Mu, kebenaran firman-Mu, menjadi berkat yang besar dalam hidup kami, menjadikan hidup kami tetap setia kepada-Mu ya Bapa, dan kami bersyukur untuk semuanya itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sekali lagi selamat pagi, shalom, salam kudus buat kita semuanya. Dan kita sangat bersyukur di akhir pekan ini, Tuhan kita Yesus Kristus terus menuntun hidup kita, sehingga kita tetap bersyukur kepadanya. Dan sekarang Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sudah memasuki episode yang ke-82 ya, dari pembahasan firman Tuhan, kitab Galatia yang sangat terberkati ini. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita kembali membuka Alkitab kita dari kitab Galatia, dan kita akan sama-sama membaca. Kita sudah akan maju terus pembacaan firman Tuhan dari Galatia pasal 2 ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-18. Ya, ayat 15 sampai ayat 18. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sedikit lagi kita akan menyelesaikan pasal 2 ini. Kita akan membaca dulu ayat 15 sampai ayatnya yang ke-18. Puji Tuhan. Ya, terima kasih. Saya akan membaca untuk kita semuanya. Sudah siap-siap ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Ya, demikian firman Tuhan. Menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi dan bukan orang-orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Ya, atau oleh karena iman Kristus Yesus. Ya, hanya oleh iman Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Bukan karena melakukan perbuatan baik, karena hukum Taurat itu adalah perbuatan-perbuatan baik. Tetapi dibenarkan hanya karena iman. Ayat 17. Tetapi jika kami sendiri sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus ternyata adalah orang-orang berdosa, apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Nah, ini yang akan kita perjelas maksudnya nanti ya Bapak Ibu Saudara. Apa maksudnya ini? Ayat 17 itu. Ayat 18. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Nah, itu arah daripada penjelasan tentang maksud daripada ayatnya yang ke 16 itu ya.
ayatnya yang ke-17 itu. Jadi ayat 17 ya menyatakan, jika kami sendiri sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus ternyata adalah orang berdosa, apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Nah, ini pertanyaannya harus kita jawab ini ya, Bapak Ibu Saudara ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maksud pertanyaan ayatnya di ayatnya yang ke-17 ini adalah dikatakan bahwa kalau Kristus Yesus ini masih hubungannya dengan orang-orang dari bangsa-bangsa lain yang dikatakan di ayatnya yang ke-15 ya. Ya, menurut kelahiran orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang tidak berdosa. Sedangkan orang-orang dari bangsa lain, orang-orang yang tidak bersunat yaitu kita, dikatakan adalah orang-orang berdosa. Ya. Nah, lalu ditanya di ayatnya yang ke-17. Ya. Jadi kalau Kristus menerima bangsa-bangsa lain itu yang adalah orang-orang berdosa, kalau bangsa Israel sudah pasti diterima oleh Allah karena perjanjian Allah dengan nenek moyang mereka, ya, yaitu bangsa Israel. Nenek moyang mereka Abraham, Ishak dan Yakub, ada perjanjian Tuhan, covenant Tuhan dengan mereka. Jadi Tuhan sudah pasti menerima mereka kan sebagai umat pilihannya. Ya, karena memang ya itulah perjanjian Tuhan yang diangkat dengan sumpah bagi dirinya sendiri, bagi diri Allah sendiri. Jadi tidak mungkin bangsa Israel itu dibuangkan. Ya, Bapak Ibu Saudara ya, tidak mungkin orang-orang Israel itu, orang-orang Yahudi itu dibuang oleh Tuhan. Adapun sementara waktu mereka sedang jatuh, tersingkir atau tersisihkan oleh Tuhan dalam rencana Tuhan saat ini, itu kan karena kejatuhan mereka oleh sebab pelanggaran yang mereka lakukan, yaitu mereka menolak Mesias Yesus Kristus dan menolak kesaksian Roh Kudus. Tapi kan suatu saat mereka akan diterima kembali kan. Tuhan Yesus berjanji akan kembali kepada murid-muridnya ya dalam cara yang sama. Katanya ketika dia naik ke surga, dia akan kembali ke Bukit Zaitun untuk menjumpai umatnya di bumi, yaitu umat kerajaannya, kerajaan sorga, yaitu bangsa yang kudus, imamat yang rajani, bangsa Israel. Lalu sekarang ya, ini argumentasi dari Paulus ya, argumentasi dari Paulus kepada orang-orang Yahudi nih, terutama ini ya, orang-orang Yahudi yang terus menyodorkan, memaksakan begitu ya, supaya bangsa-bangsa lain itu juga harus turut seperti orang Yahudi untuk taat kepada hukum Taurat ya, seperti perdebatan dalam persidangan di Yerusalem atau orang-orang Yahudi yang berusaha meyakinkan jemaat-jemaat kudus dari bangsa-bangsa lain yaitu orang-orang yang sudah diselamatkan melalui pelayanan Paulus, supaya mereka katanya harus kembali ke melakukan hukum Taurat Yahudi ya, seperti dan orang-orang seperti jemaat Galatia ini, Bapak Ibu Saudara, ya mereka juga akhirnya jatuh juga kepada godaan mengikuti pengajar-pengajar yang Paulus bilang ya saudara-saudara palsu gitu ya. Maksudnya bukan mereka orang-orang itu maksudnya adalah palsu, tapi pengajaran mereka itu yang palsu, karena itu bukan asli bersumber dari kebenaran yang disampaikan oleh Rasul Paulus tentang
Injil kasih karunia Allah, di mana bangsa-bangsa lain itu tidak ada kewajiban untuk mengikuti hukum Taurat. Begitu ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kita lihat di situ bahwa ya, sebentar. Ya, oke. Ya, saya mute dulu ya semua supaya tidak terganggu suara-suara di video rekaman kita. Oke, baik, saya lanjut. Ya, selamat pagi juga saudara kami dari Manado ya, yang selalu setia, saudara Rivo. Alamat Tuhan memberkati saudaraku. Kita lanjut ya. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, disinilah Paulus ingin menjelaskan kepada semua orang, terutama nih kepada orang Yahudi yang mereka itu punya spirit, ya, punya semangat untuk memaksakan sistem keagamaan Yahudi kepada bangsa-bangsa lain, ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, spirit semangat daripada Rasul Petrus dan Yakobus itu adalah spirit semangat beragama. Ya, karena memang mereka adalah orang yang beragama Yahudi yang bersumber dari Tuhan. Agama satu-satunya yang bersumber dari Tuhan kan hanya agama Yahudi, gitu ya. Jadi kekristenan itu ya bukan agama, Bapak Ibu Saudara. Kekristenan itu adalah iman. Kan Paulus sudah menjelaskan di ayatnya yang ke-16 itu, ya kan, kita dibenarkan oleh karena iman Kristus, begitu ya, Bapak Ibu Saudara ya, ketaatan Kristus, ya, the faith of Christ. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa semangat kekristenan itu adalah semangat beragama, ya, karena semangat beragama itu harus hidup di bawah hukum Taurat. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi ini Bapak Ibu Saudara akan semakin mendalam ya memahami natur atau sifat asli daripada kekristenan itu bukan spiritnya, bukan dibangun di dalam spirit atau semangat beragama, tidak. Ya Bapak Ibu Saudara, tetapi semangat spirit kita adalah semangat beriman, ya, percaya, yaitu yang Paulus katakan di Filipi pasal 3, yaitu dia membandingkan bahwa dulu dia mempunyai semangat beragama, ya, dan dia sebutkan semua tuh kebanggaan-kebanggaan dia, karena memang ya begitu, orang-orang beragama itu adalah menciptakan suatu sistem di mana mereka akan menjadi sangat bangga dengan apa yang mereka lakukan, begitu ya Bapak Ibu Saudara ya, kemenangan katanya, meraih kemenangan katanya, ya, nah begitu ya. Meraih kemenangan berdasarkan apa yang mereka lakukan, apa yang mereka perbuat, dan dengan begitu mereka merasa sudah melakukan hukum-hukum Tuhan, begitu ya. Nah, itu orang Yahudi tuh Bapak Ibu Saudara yang mempunyai semangat yang beragama seperti itu, karena mereka sangat bangga bahwa mereka umat pilihan Tuhan. Mereka adalah orang-orang bersunat, dan bangsa-bangsa lain itu adalah bangsa-bangsa kafir, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Mereka mempunyai hukum Taurat, mempunyai syariat, begitu ya, mempunyai syariat atau mempunyai sistem beragama, ya, aturan-aturan beragama yang sangat ketat, ya. Jadi dengan perbuatan-perbuatan yang mereka anggap itu adalah perbuatan-perbuatan baik kepada sesama. Nah, itu yang mereka orang-orang Yahudi itu semangatnya di situ, ya. Jadi bisa dibedakan nanti Bapak Ibu Saudara dengan semangat Injil kasih karunia Allah itu, ya, semangat beriman kepada Kristus itu adalah bukan mengandalkan, menceritakan, ya, atau menawarkan kepada orang lain tentang perbuatan-perbuatan baik manusia atau kelompok orang, tidak. Tapi spirit kita adalah, semangat kita adalah memberitakan perbuatan Tuhan.
Perbuatan Tuhan yang mana, Bapak Ibu Saudara? Perbuatan Tuhan yang tafsiran daripada manusia menurut agama? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Ya, perbuatan Tuhan, perbuatan Allah Bapa di surga yang memuaskan hatinya, yang memuaskan dirinya, yaitu atas apa yang dilakukan oleh anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Sebab Allah Bapa berkata kepada Yesus Kristus, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah itu Bapak Ibu Saudara. Jadi Allah Bapa di surga hanya berkenan 100% hatinya dipuaskan, hati Tuhan dipuaskan adalah karena persembahan tubuh Yesus Kristus. Ya, jadi bukan karena persembahan manusia menjadi dasar bagi Allah Bapa untuk ya dipuaskan hatinya atas hukum-hukumnya. Ya. Jadi hukum-hukum Allah itu kan harus dipenuhi ya, Bapak Ibu Saudara ya. Ya, Tuhan memberikan hukum-hukumnya supaya ditaati oleh manusia. Tetapi Paulus sudah menjelaskan tidak ada yang benar. Tidak ada yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman Kristus, yaitu hanya oleh ketaatan Kristus Yesus, anak Allah yang tunggal, hanya itu yang bisa memenuhi standar, ya standar ketaatan yang sesungguhnya. Jadi ini sangat menarik Bapak Ibu Saudara, semakin kita membayangkan dengan baik apa yang diutarakan oleh Rasul Paulus di sini, Bapak Ibu Saudara, di kitab Galatia ini yang sudah kita berkali-kali, ini sudah episode yang ke-81. Masih di pasal 2 kita Saudara, semuanya yang kita bahas, yang kita dengarkan selama ini adalah untuk memperjelas kesahihan, ya, kemurnian, ya, keistimewaan dan juga keakuratan, keotentikan daripada Injil kasih karunia Allah yang disampaikan Rasul Paulus itu memang benar-benar tidak boleh dicampur adukkan dengan spirit beragama Yahudi, ya Bapak Ibu Saudaraku. Ya, jadi kekristenan itu kalau dijadikan semangatnya adalah semangat beragama, maka kekristenan itu juga ya artinya penganut-penganut agama Kristen itu juga akan jatuh seperti orang Galatia ini akan jatuh dari kasih karunia Tuhan dan mereka jatuh kepada hukum Taurat. Ya, apalagi ya sekarang ini ya kita ada punya pengalaman juga pernah seperti itu ya Pak Pendeta Pardosi ya, ada orang yang pengajar yang sengaja gitu ya dengan kelompoknya terus mengajak dan mengajar semua orang supaya hidup di bawah hukum Taurat, begitu ya. Nah, jadi kita pernah punya pengalaman seperti itu, berdiskusi dengan seseorang yang menganggap bahwa dia adalah seorang pengajar hukum Taurat yang sangat taat kepada hukum Taurat, begitulah ya. Dia mengatakan memuji-muji dirinya ketika kita berdiskusi waktu itu ya, bahwa dia bilang dia sangat taat pada hukum Taurat dan dia bisa hidup tanpa melanggar hukum Taurat katanya. Kata dia ya. Tapi di awal kan waktu itu dia sepertinya memaksakan diri di pertemuan kita itu harus memimpin doa pembukaan ya. Lalu di awal dia sudah bilang bahwa dia katakan, Tuhan ampunilah dosa-dosa kami, begitu ya. Lah, sekarang kalau dia masih meminta bahwa supaya dosa-dosanya diampuni, bukankah itu berarti dia ada pelanggaran, ya kan? Apakah bukan berarti dia menyadari dia adalah orang berdosa? Jadi bagaimana dia mengatakan bahwa dia tidak bahwa dia menjamin dia tidak melanggar hukum Taurat, begitu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kebohongan itu cepat sekali bisa ditemukan dari orang-orang yang merasa bahwa dengan perbuatan-perbuatan baiknya dia sudah menjadi orang benar, begitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus,
sekarang kita lihat dari apa yang diuraikan oleh Rasul Paulus, yang dikemukakan Rasul Paulus sebagai penguat daripada argumentasi Paulus, ya, mulai dari teguran-teguran, ya, peringatan-peringatan yang keras yang Paulus sampaikan kepada Petrus di Antioquia dan kepada semua orang-orang Yahudi. Sekarang dia terus meningkatkan argumentasi dia, ya, Rasul Paulus menyampaikan, meyakinkan untuk menjawab, mengantisipasi pertanyaan orang, Bapak Ibu, ya, pertanyaan orang pada saat itu. Oh, jadi kalau begitu, ya, kalau bangsa-bangsa lain itu diterima oleh Yesus Kristus, bangsa-bangsa lain kan tadi dikatakan orang-orang berdosa, ya, orang-orang berdosa. Tidak seperti orang Yahudi gitu, ya. Mereka bangsa yang kudus. Jadi ditanya, Pak, kalau begitu berarti Kristus itu pelayan dosa. Karena Kristus itu menerima orang-orang berdosa, begitu, ya. Nah, sekarang kita akan lihat di dalam Roma pasal 5. Mari kita lihat, ya, Roma pasal 5. Karena kitab Galatia ini, Bapak Ibu Saudaraku, sangat saudara kembar dengan kitab Roma, ya, membahas tentang pembenaran hanya oleh iman Kristus, ya. Jadi kita lihat penjelasan di Roma pasalnya yang kelima, dari pasal 5. Untuk menjawab pertanyaan orang-orang ini, orang-orang yang menuduh bahwa Paulus memberitakan Kristus adalah pelayan dosa, begitu, ya. Kenapa Kristus pelayan dosa? Ya, karena Kristus menerima orang-orang dari bangsa lain tanpa masuk dalam lingkup agama Yahudi, ya, yaitu tidak masuk dalam lingkup kovenan perjanjian Allah dengan orang nenek moyang orang Yahudi. Berarti Yesus menerima orang-orang berdosa, begitu, ya, begitu saja kata orang-orang pada saat itu. Berarti Yesus adalah pelayan dosa, begitu, ya. Nah, dan itu berarti membuka peluang, ya. Jadi ini anggapan dari orang-orang, berarti itu nanti akan menjadikan orang-orang dari bangsa-bangsa lain atau orang-orang yang mendengarkan pemberitaan Paulus itu jadi bebas berbuat dosa, gitu, ya. Nah, karena apa? Karena mereka bangsa-bangsa lain itu tidak diberi aturan, gitu, ya. Oh iya, jadi rupanya bukan hanya sekarang aja, Bapak Ibu, ada tuduhan-tuduhan yang yang menyesatkan seperti itu. Dari zaman Paulus juga sudah ada, ya, bahwa mereka bilang, wah, berarti orang-orang ini yang mengajarkan kasih karunia Tuhan 100% sudah dijamin pasti masuk surga. Wah, orang-orang ini berarti tidak perlu aturan, gitu, ya. Ya, mereka ini tidak mau diatur, berarti mereka ingin hidup bebas tanpa aturan. Nah, jadi mereka itu menjadikan Yesus sebagai pelayan dosa. Ya, jadi mereka bebas berbuat dosa, gitu, ya. Ya, karena mereka hidup di bawah kasih karunia, tidak perlu peraturan hukum Taurat. Ya, mereka bebas begitu saja berbuat dosa. Itu tuduhan-tuduhan orang, ya, yang dijawab oleh Rasul Paulus, ya, Bapak Ibu Saudara, di Roma pasal 5. Kita lihat dulu di ayatnya yang ke-20, ya. Ya, ayatnya yang ke-20. Ya, sesudah Paulus menjelaskan sebelum-sebelumnya itu bahwa kita di ayat 1, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Kemudian di ayatnya yang ke-9, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Ya, Paulus menjelaskan kepastian keselamatan kekal di situ, ya, dan kita dibenarkan hanya oleh karena iman. Kemudian, ya, Paulus menyatakan di ayatnya yang ke-20,
Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Ini Paulus menjelaskan tujuan daripada hukum Taurat itu apa? Apa hukum Taurat itu menginginkan supaya orang berbuat dosa? Oh tidak, Bapak Ibu Saudara ya. Hukum Taurat itu bukan hukum yang jahat. Itu adalah kudus, datang dari Tuhan. Amin. Ya, hukum Taurat itu menjelmakan kekudusan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, yang sempurna malah ya. Menjelmakan pribadi Allah yang sempurna, yaitu hukum Taurat itu meminta bahwa siapa yang ingin berkenan kepada Tuhan itu harus benar-benar sempurna supaya bisa berjumpa dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara ya. Jadi hukum Taurat memberitahu itu, dan hukum Taurat menyimpulkan bahwa tidak ada yang benar seorang pun tidak. Yaitu di pasal 3 Paulus sudah menjelaskan. Jadi maksudnya agar manusia sadar ya. Sadar gitu ya kan, bahwa siapapun dirimu, apapun yang engkau perbuat ya, betapapun engkau merasa sudah sangat taat, betapapun engkau sudah sangat luar biasa di dalam keagamaanmu, termasuk orang Yahudi terutama ya, bahwa engkau berdosa sama seperti bangsa lain adalah orang berdosa. Begitu ya. Yaitu di pasal 3 ayat 9 Paulus katakan, ada enggak kelebihan kita bangsa Yahudi dengan bangsa lain saat ini, kata Paulus? Tidak ada. Semua hidup manusia ya, semua manusia telah hidup di bawah kuasa dosa. Ya. Nah, itu Bapak Ibu Saudara. Maka lalu ditanya, kalau begitu jadi untuk apa hukum Taurat itu? Oh iya. Hukum Taurat itu ditambahkan supaya manusia mengetahui dirinya ya. Jadi diri manusia itu jelek gitu ya. Hukum Taurat itu bilang bahwa kamu itu jelek gitu ya. Ya. Jadi hukum Taurat itu memberitahu seperti cermin ya, cermin Bapak Ibu Saudara yang menunjukkan ya kalau ada sesuatu noda di wajah manusia. Begitu ya. Nah, tapi cermin itu kan nggak bisa membersihkan, tidak bisa membersihkan. Ya, orangnya membutuhkan sesuatu pembersih yang lainnya, ya, tapi bukan cermin yang membersihkan. Jadi di sini Paulus mengatakan bahwa hukum Taurat itu ditambahkan bukan untuk menolong manusia supaya bisa memperbaiki dirinya jadi benar, tidak bisa. Hanya memberitahu saja bahwa manusia itu berdosa. Ya, bahwa manusia itu tidak mampu memenuhi standar hukum Tuhan, bahwa manusia itu ya pelanggar hukum Allah, tidak sempurna, salah satu, salah semua, begitu ya. Ya, itu yang dikatakan bahwa hukum Taurat itu memberitahu saja ya kepada manusia bahwa kamu itu berdosa dan kamu tidak bisa diselamatkan tanpa kamu percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah yang sudah menanggung semua dosamu. Begitu ya. Makanya di ayat 20, tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran-pelanggaran semakin banyak. Kenapa pelanggaran-pelanggaran semakin banyak setelah hukum Taurat ditambahkan? Oh iya, karena apa ukurannya pelanggaran bisa dihukum kalau tidak ada undang-undang yang dibuat kan? Benar ya Bapak Ibu Saudara ya? Ya, apa ukurannya? Ya, jadi polisi ya, aparat tidak bisa asal menghukum orang kalau tidak ada undang-undangnya terlebih dahulu kan? Kan begitu ya Bapak Ibu Saudara ya, sudah ada dibuat dulu undang-undang di sebuah negara. Barulah undang-undang itu dipakai sebagai dasar untuk menentukan yang mana yang salah dan yang mana yang benar. Nah, begitu Bapak Ibu Saudara. Jadi hukum Taurat itu ya menunjukkan makin nyatalah, makin banyaklah kelihatan pelanggaran. Sebelumnya juga sudah banyak pelanggaran, tapi kan nggak bisa dihitung. Artinya maksudnya tidak bisa ditetapkan itu sebagai pelanggaran yang sah kalau tidak ada peraturannya, tidak ada undang-undangnya, begitu ya. Nah, tapi ya di sini Paulus mengatakan di ayat 20 ini, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi
berlimpah-limpah. Nah, ini yang jadi problem bagi orang-orang yang telinganya ya tidak terbuka ya untuk mendengar maksud daripada pemberitaan kebenaran yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Jadi pemberitaan tentang kasih karunia Allah bahwa semua dosa kita sudah diampuni itu dipelintir oleh orang-orang yang sengaja ya, yang Paulus katakan yang hatinya tertutup untuk pemberitaan Injil kasih karunia Allah bagi mereka yang akan binasa, begitu ya. Jadi mereka itu memelintir ya, Bapak Ibu Saudara, perkataan daripada Rasul Paulus yang mengatakan bahwa di mana bertambah banyak dosa, di situ kasih karunia Tuhan makin melimpah. Seolah-olah orang-orang ini, Bapak Ibu Saudara, mengatakan bahwa oh ya, kalau begitu ya, marilah kita berbuat dosa sebanyak-banyaknya. Karena apa? Karena di mana dosa bertambah-tambah, ya kan, makin jahat manusia itu, Tuhan itu makin baik, begitu kan? Itu namanya, itu sudah tambah gila ya, Bapak Ibu Saudara. Itu pandangan yang sangat menyesatkan. Bukan begitu maksudnya Rasul Paulus. Makanya dijawab di ayatnya yang ke 21 itu, supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia Allah berkuasa. Ya, berkuasa Bapak Ibu Saudara, oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi, jangan berpikir bahwa kasih karunia itu bukan merupakan suatu kuasa. Oh ya, itu jauh lebih berkuasa kasih karunia itu dari hukum Taurat. Karena apa? Karena kasih karunia itulah yang menyelesaikan segala tuntutan hukum Taurat, di mana Yesus mengatakan di atas kayu salib sudah selesai. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi dengan ya, pengalaman Yesus Kristus yang di mana dia dikuburkan, ya, Yesus Kristus mati dikuburkan, ya, tubuhnya dikuburkan tetapi bangkit pada hari yang ketiga. Amin. Nah, jadi itu adalah kuasa. Jadi kuasa yang menghidupkan manusia, ya, yang mengampuni segala dosa manusia, ya, yang menyelamatkan manusia dari kuasa maut dan kuasa dosa, ya. Jadi kasih karunia itulah sekarang yang berlaku. Amin. Ya, begitu Bapak Ibu Saudara. Jadi kasih karunia itulah yang memerintah ya hati, pikiran ya manusia, yaitu adalah standar doa daripada Rasul Paulus, yaitu dikatakan maka kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai kamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kan begitu ya. Jadi Paulus selalu menyatakan itu. Karena apa? Karena di dalam kasih karunia itu kita tahu, kita sadar, kita mengerti bahwa segala dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan. Tuhan sudah menyatakan bahwa kita diterima sepenuhnya, ya, kita diterima oleh Allah di dalam Kristus Yesus yang sudah mati berkorban untuk kita. Maka sekarang kita satu-satunya cara untuk menikmati kehidupan yang Tuhan berikan saat ini adalah apa, Bapak Ibu Saudara? Ya, kita harus hidup di dalam damai sejahteranya. Amin. Ya, itu satu-satunya cara yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan inginkan bagi kita untuk menjalani kehidupan di dunia ini adalah hiduplah di dalam kasih karunia dan di dalam damai sejahteranya. Amin. Ya, makanya kita belajar bagaimana caranya hidup di dalam kasih karunia Allah yang berkuasa, memerintah hati dan pikiran kita di dalam damai sejahtera Tuhan dalam Kristus Yesus ini, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi kita datang kepada pengetahuan yang akan kebenaran, belajar, ya, bagaimana kita menikmati kehidupan kita di dalam kasih karunia yang berkuasa, ya, yang Paulus katakan di pasal 6 ayat 14, sebab kamu tidak dikuasai lagi oleh dosa. Ya, karena kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat, tapi kamu di bawah kasih karunia. Nah, itu yang sedang kita belajar Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi di pasal 6 lah ya Paulus menjelaskan ya
Dia tampilkan lagi argumentasi orang-orang yang menuduh bahwa orang-orang yang hidup di dalam kasih karunia Tuhan itu akan menjadi teledor dalam hidupnya, dan karena mereka merasa tidak memerlukan hukum Taurat, maka mereka akan hidup sembarangan, begitu ya. Karena mereka sebagai orang berdosa diterima oleh Kristus, ya, dengan cuma-cuma. Lalu orang-orang berdosa dikatakan Yesus Kristus berarti adalah pelayan dosa. Apakah benar demikian? Ya, supaya orang-orang dari bangsa lain buat dosa lagi, ya, hidup dalam kedagingan, kemudian Tuhan selalu mengampuni, selalu menerima. Apa memang begitu maksudnya? Itu tujuannya kita diselamatkan? Oh tidak, Bapak Ibu Saudara. Ya, di ayat 1 dikatakan, Roma pasal 6, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Ya, jawabnya apa? Paulus katakan di ayat 2, sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Nah, Bapak Ibu Saudara. Jadi Paulus katakan itu keliru, itu penyesatan. Justru karena kita sekarang sudah diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan, maka kita mempunyai potensi yang besar untuk hidup dalam kekudusan Allah. Amin. Ya, terbalik-balik itu Paulus katakan. Tidak. Ya, jadi jangan mengacaukan kasih karunia Tuhan. Ya. Nah, Paulus katakan bahwa kita sudah mati bagi dosa. Bagaimana kita lagi berhubungan dengan bagaimana kita berhubungan lagi dengan sesuatu yang sudah mati? Ya, Bapak Ibu Saudara. Ya, mati artinya kan terpisah dari kehidupan kan? Jadi ketika Allah mengatakan kepada Adam bahwa di Taman Eden, ketika engkau memakan buah pohon pengetahuan yang di tengah taman itu, ya, Allah mengatakan kamu akan mati. Ya, dan yang kita lihat adalah faktanya Adam itu sudah mati secara rohani, artinya terpisah dari Allah, dari kehidupan yang benar, ya, dan hidup menurut kehendaknya sendiri. Nah, di sini dikatakan bahwa kita sudah mati bagi hukum Taurat. Jadi itu artinya kita tidak ada hubungan lagi dengan hukum Taurat. Kita sudah mati bagi dosa. Ya, kita tidak ada hubungan lagi dengan dosa. Kenapa kita berpikir lagi untuk berinteraksi? Atau kenapa kita berpikir lagi bahwa kita ini mempunyai kesenangan untuk hidup dalam dosa? Kita tidak ada hubungan lagi dengan dosa. Amin. Kita punya hubungan sekarang dengan kasih karunia Tuhan, yaitu kekudusannya. Kekudusan Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Nah, jadi kita lihat sekarang di ayat 3 sedikit lagi ya Bapak Ibu Saudara. Di ayat 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Amin. Ya Bapak Ibu Saudaraku. Ya, bahwa kita sudah disatukan dengan kematian Kristus. Ya, kematian Kristus adalah kematian terhadap dosa satu kali untuk selama-lamanya di ayat 10 itu. Jadi tidak ada lagi alasan untuk kita kembali kepada dosa, berpikir untuk melakukan dosa, ya, tetapi kita sekarang berpikir terus melakukan kekudusan, hidup di dalam kekudusan kehendak Tuhan. Itulah yang kita pikirkan sekarang ini. Amin. Karena hubungan kita adalah dengan Kristus yang sudah bangkit, di mana Kristus telah mengalami kemenangan atas dosa. Kita pun ya diinginkan oleh Allah untuk hidup berkemenangan. Amin. Yaitu di pasal 8 itu bahwa kita lebih daripada pemenang, dikatakan begitu ya. Nah, jadi saudaraku, sedikit satu lagi ayatnya yang keempat. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Yesus oleh baptisan dalam kematian, ya. Baptisan kematian, bukan baptisan yang lain. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa,
demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, hidup dalam kehidupan yang baru ini adalah kehidupan ilahi yang dikaruniakan oleh Kristus kepada kita melalui Roh Kudus. Ketika kita percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus, jadi kita sudah mempunyai mengambil bagian dalam kehidupan Kristus yang kekal, yaitu hidup kebangkitan. Itu namanya hidup yang baru. Amin. Nah, kita hidup di dalam hidup yang baru, dan hidup yang baru itu selalu menginginkan perbuatan-perbuatan yang kudus. Amin. Yang berkenan kepada Allah, Bapak Ibu Saudara. Jadi Paulus membantah orang yang mengatakan, oh berarti Kristus itu pelayan dosa ya. Kenapa demikian? Ya karena mereka bilang Yesus itu menerima orang-orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Berarti Yesus Kristus itu dijadikan pelayan dosa. Oh tidak, keliru itu. Ya, pengenalan akan Kristus saat ini adalah pengenalan kita tentang kuasa kebangkitannya, kuasa kasih karunia yang mengalahkan segala dosa. Amin. Jadi kita hidup di dalam kuasa itu, maka kita berpikir, kita bertindak, Bapak Ibu Saudara, menurut kasih karunia Allah yang selalu menginginkan hidup dalam kekudusan Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, masih banyak hal yang mau kita katakan mengenai kebenaran tentang kasih karunia Allah ini, dan ini akan kita cukupkan dulu pada pagi hari ini, karena kita semua juga bersiap-siap untuk beraktivitas, dan kita akan lanjut hari Senin minggu depan. Besok kita akan bersama-sama beribadah memuji Tuhan kita atas kasih karunia-Nya yang sangat melimpah dalam kehidupan kita, dan kita ingin bersama-sama dalam persekutuan kita yang kudus. Kita semua menyanyi memuji Tuhan dan terus mendengarkan kebenaran firman-Nya. Bapak Ibu Saudara, diberkati kita semuanya pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tetap semangat Bapak Ibu Saudaraku. Kita saling mendoakan biar kita semua diberikan kesehatan, panjang umur, supaya kita selalu bisa bertemu setiap hari bersama-sama memuji memuliakan Tuhan kita. Mari kita berdoa untuk semuanya ini. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami sangat gembira dan kami terus bersemangat melakukan semua pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi kami, karena sudah diawali. Di pagi hari ini, setiap pagi kami mengawali aktivitas pekerjaan kami pertama-tama bersekutu dengan Tuhan, memuji nama-Mu, dan juga terutama kami selalu diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih atas kasih karunia-Mu yang menjadikan hidup kami terus memikirkan kekudusan-Mu, dan hidup kami terus dipakai oleh Tuhan dengan potensi yang besar oleh kasih karunia yang berkuasa memerintah hati dan pikiran kami di dalam damai sejahtera-Mu. Diberkati semuanya saudara-saudara kami yang terus mengikuti pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara kami baik yang ada di ruangan Zoom meeting, baik yang mengikuti live streaming Facebook maupun di YouTube, semuanya saudara-saudara kami Tuhan memberkati dengan berlimpah. Keluarga mereka, pekerjaan mereka, segala rezeki berkat dari Tuhan melimpah, mencukupi apa yang kami perlukan. Dimuliakan nama-Mu Bapa di dalam surga. Kami bersyukur, kami serahkan hari ini untuk menjadi hari sukacita bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku semuanya. Selamat pagi, salam buat kita semua. Salam kudus. Terima kasih. Tuhan memberkati. Mari sampai jumpa lagi hari Senin ya. Terima kasih.